Bapa di surga, sukacita kembali kami beribadah di siang jalan sore, dan kami boleh bersyukur senantiasa atas napas hidup yang Kau berikan. Setiap hari kami boleh memuji menyembah Engkau, itu sudah cukup bagi kami berada di hadirat-Mu yang kami rindukan setiap saat. Kaulah kekuatan dan pelita bagi hidup kami, dan firman-Mu akan selalu menerangi hati dan jiwa kami. Kami hanya butuh Engkau setiap hari untuk dapat menerangi kehidupan kami dengan kasih dan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab siang jalan sore ini terambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop kesalehan Ayub dicoba yang berbunyi demikian. Kitab Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing, menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. maka firman Tuhan kepada iblis, Nah, segala yang dia punyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing
nggak dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang suci. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandangi padang perkunjungnya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Elohim berbuat yang kurang patut. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta belajar dari setiap apa yang kita baca setiap hari. Bapa di surga, terpujilah Engkau untuk selamanya. Karena mendengar cerita Ayub kami dapat mengerti, memahami bahwa setiap ujian yang dilakukan oleh iblis ataupun pencobaan yang mendatangkan banyak penderitaan bagi manusia, kami tahu, yakin dan percaya bahwa semua Tuhan izinkan jika kami untuk diuji oleh penggoda itu. Tetapi semua itu akan mendatangkan bagi kami kekuatan iman yang luar biasa, agar kami semakin teguh dan kuat dalam pencobaan, tidak jatuh, bahkan tahan uji. Karena firman-Mu akan selalu menegur kami dan tetap taat dan kuat dalam segala hal. Karena itu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kami, bagi Engkau juga, untuk menyandarkan hidup kami dan percaya sepenuhnya kepadamu. Karena semua hal yang telah hilang pasti akan kembali. Semua yang telah merugikan pasti akan datangkan berkat bagi kami. Tetapi di dalam satu sisi, kami tidak akan pernah ikut dan terjun dalam kejahatan dunia ini. Karena kami ingin seperti Ayub, sekalipun menderita, kami mau tetap taat, tetap mau hidup dalam pertobatan, tidak ikut jatuh dan terjerumus dalam dosa-dosa, dan kami mau hidup dalam Engkau selama-lamanya. Tidak ada yang mustahil bagimu untuk pertobatan kami setiap hari. Semakin kami tumbuh, semakin tua, semakin kami belajar tentang kehidupan. Karena firman-Mu setiap hari ada hikmah yang kami ambil dan pelajari dari semua yang kami baca. Itulah kekuatan firman yang abadi, yang tertera di hati dan jiwa kami, bahkan termeterai di dahi kami. Nama firman yang kudus itu yang selalu kuat di dalam ajaran-Mu yang kasih dan negur kami jika salah, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dalam pertobatan setiap hari tidak akan ada yang mustahil untuk kami dapat hidup dalam terang dan kasih. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Belajarlah dari kisah Ayub, karena kita semua pasti akan diberkati kalau kita kuat, setia, dan tidak jatuh dalam berbagai-bagai rupa cobaan dunia ini. God bless you all. Tuhan memberkati.